Meneladani Kristus, hidup pasti mengeluarkan buah. Kalau hidup kita belum mengeluarkan buah, berarti kita masih di dalam proses ke sana. Karena untuk proses itu mengeluarkan buah butuh proses lama. Ya. Nah, saya melihat murid-murid Tuhan juga ada proses. Yohanes 13 ayat 15. Oke. 2, 3. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, sekarang kita melompat Yohanes 14 ayat 6. Ya. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus, hidup itu adalah seperti perjalanan. Kalau saudara melakukan perjalanan, dipersiapkan nggak? Oke, kalau saudara sekedar ke Probolinggo, saudara nggak usah dipersiapkan ya, tinggal naik aja, sudah. Sekarang masalahnya kalau kita sedang menuju ke negara luar, perjalanan ke sana, duitnya, bekalnya ya, mappingnya, tahu nggak kita di daerah sana, menyiapkan segala sesuatu, ribet. Nah, menyiapkan paspor, menyiapkan semuanya. Nah, saudara, saya melihat seperti ini, bahwa kita juga ketika hidup kita seperti sebuah perjalanan ini, maka kita harus mempersiapkan hidup kita untuk tetap berjaga-jaga. Amin. Kita harus waspada dalam hidup ini. Perjalanan ini telah dirancang oleh Allah jauh sebelum dunia itu dijadikan, saudara. Jadi bukan dadakan. Allah menciptakan manusia ini bukan dadakan. Manusia jatuh juga Tuhan tahu. Maka Tuhan menyiapkan seorang juru selamat buat kita. Nah, itu sebabnya perjalanan itu dirancang oleh Tuhan, sudah dirancang sedemikian rupa, dan Allah mengharapkan untuk bertemu kembali ketika kita di ujung atau di akhir perjalanan. Allah ingin bertemu kita kembali di ujung perjalanan. Untuk apa, saudara? Untuk melihat apakah kita telah berjalan sesuai, mengikuti jalur yang telah ditentukannya. Loh, ini saudara, kalau saudara dan saya berjalan tidak mengikuti jalur yang sudah ditetapkan, maka kita akan kehilangan kehidupan yang luar biasa. Allah itu memberikan kekuasaan, wewenang untuk memilih bagi setiap orang untuk menjalani hidupnya dengan sebuah pilihan. Apakah kita memilih sesuatu yang baik, ataukah sesuatu yang tidak baik? Ataukah kita memilih sesuatu yang sesuai dengan jalan-jalan yang Allah sudah sediakan, ataukah kita memilih jalan-jalan yang tidak disediakan Allah? Hasilnya akan berbeda. Kalau engkau mengikuti jalan perintah Tuhan di dalam hidupmu, dan Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, maka kehidupan kita akan tetap ada di Taman Eden. Amin. Kekristenan itu bukan hanya bertumbuh. Kalau tidak menghasilkan buah, repot. Amin. Kita bertumbuh, tapi kalau tidak menghasilkan buah, kata Tuhan, itu repot. Ya. Seringkali orang Kristen hanya menekankan dengan kata bertumbuh. Jadi itu sebabnya setiap orang diperintahkan agar hidupnya di bumi ini menghasilkan buah. Apa gunanya? Oke, kita baca Kolose 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, luar biasa, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Supaya kita menjadi layak di hadapan Tuhan, jangan lupa saudara dan saya adalah anak siapa? Anak raja, Bapa kita yang adalah raja di atas segala raja. Nah, jadi kalau hidup kita itu tidak layak, lucu saudara, tidak sama dengan Bapak kita. Segala pekerjaanmu menghasilkan buah yang baik untuk mengasihi Allah. Loh, ini penting. Orang yang mengasihi Allah pasti bisa hidup memuliakan Allah di dalam hidupnya itu. Tidak akan ada kejahatan di dalam hidupnya. Betul? Apakah kita bisa memuliakan Allah kalau hidup kita jahat?
nggak bisa. Pertanyaannya, apakah hidup yang memuliakan Allah itu kepentingan Allah? Saudara berpikir apakah Allah itu kalau dimuliakan baru mulia? Atau kalau Allah tidak dimuliakan, Allah itu kehilangan kemuliaan? Allah itu mulia dari sononya. Jadi kalau tidak dimuliakan oleh saudara, dia tetap Allah yang mulia. Beda dengan manusia, kalau tidak kasih kedudukan dan kemuliaan, manusia itu menjadi manusia biasa-biasa saja. Rakyat jelata kayak saya. Loh. Nah, Allah tidak, karena dia adalah yang memiliki segala sesuatu. Jadi kita memuliakan dalam hidup kita itu bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Ketika kita bisa mengasihi Allah, dengan kata lain, kita mudah mengasihi manusia. Ada orang yang, karena banyak orang yang berpendapat, saya walaupun tidak pernah beribadah, tapi saya baik sama orang. Saya tidak pernah menipu, saya tidak pernah melakukan kejahatan. Benarkah orang yang seperti ini? Saya yakin enggak. Karena apa? Ya namanya manusia yang jauh dari Tuhan dan firman-Nya. Ya, sudah saudara tahu sendiri. Cara menghasilkan buah tidak ada lain, tinggallah di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita tidak bisa menguasai buah, gitu ya. Karena kebaikan manusia itu kalau ada untungnya, kalau nggak ada untungnya, baiknya nggak ada. Lalu orang sering kali, ngapain gua baik-baik sama lu? Emang gua dapat apa? Kan gitu. Pasti kita masih memandang muka. Nah, Tuhan mengajarkan kita, itu sebabnya kita tidak akan pernah bisa mengeluarkan buah yang baik kalau tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yang pertama, kita fokus. Yang pertama, fokus. Berarti fokus itu apa ya? Melupakan apa yang di belakang kita. Loh, saudara, kita melupakan apa yang dulu kita pernah lakukan, kesalahan-kesalahan kita yang dulu kita kubur, jangan diungkit-ungkit. Amin. Ya, kesalahan orang juga jangan diungkit-ungkit yang dulu. Nah, kita harus fokus. Apa yang fokusnya? Rasul Paulus mengatakan, aku mengarahkan hidupku kepada yang di depan. Nah, kita baca Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita melupakan apa yang di belakang kita ketika kita sudah ditangkap oleh Tuhan. Tuhan tidak mengingat-ingatkan lagi, amin. Tetapi Tuhan ingin mengubah kehidupan saudara dan saya. Makin hari, makin menjadi lebih baik. Yang kedua, fight. Pastikan hidupmu selaras dengan firman Tuhan. Terus saudara, kita tidak bisa mencegah kejahatan ada di sekeliling kita. Tetapi kita bisa menjaga hidup kita tidak terkontaminasi. Betul? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, pasti kita terkontaminasi. Yang terakhir, faithful. Karena Tuhan Yesus sendiri berjanji dia akan datang untuk menjemput saudara dan saya sebagai pengantinnya. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk umatnya yang setia melakukan kehendaknya.
angkatlah sebuah tanganmu saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang saudara dan saya. Dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah akan memelihara dengan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan